benarkah habis sarapan pagi itu kita jadinya ngantuk ya? Benar apa tidak ya? Terus bagaimana mekanismenya? Kok bisa habis makan bisa ngantuk? Ya, jadi pada saat kita sarapan pagi yang harus dipahamin, begitu kita awal bangun tidur 30 sampai 45 menit setelah bangun tidur itu kortisol akan memuncak. Di mana kortisol ini dikeluarkan perlahan pada saat 0 menit bangun tidur untuk menghancurkan lemak di otot, di bawah kulit, kemudian glikogen di hati, sehingga terjadi peningkatan glukosa. Begitu glukosa ini naik, maka insulin juga ikut naik. Untuk apa? Insulin naik untuk memasukkan gula yang dipecah dari hati, dari otot dan lemak masuk ke dalam sel ya. Untuk masuk lagi nanti ke mitokondria untuk dibakar menjadi energi. Nah, ini jangka waktunya setelah bangun tidur itu antara 30 sampai dengan 45 menit. Kalau begitu waktu yang pas untuk makan yang manis atau gula, boleh dibilang, itu jangan setelah bangun dalam jangka waktu 30 sampai 45 menit. Jadi kalau kita bangunnya setengah 7, jam 6, yang tidak sholat subuh kali ya. Kemudian mandi, dia cepet-cepet sarapan, mau pergi sekolah atau mau pergi kerja, maka terjadi double spike, kadar gula yang amat sangat tinggi. Gula yang alami dari pembakaran glikogen dan lemak tubuh, kemudian gula yang dimasukkan dari makanan yang masuk, sehingga terjadi double spike dari glukosa. Jadi puncaknya tinggi. Dan sekali lagi seperti penjelasan saya sebelumnya, ini berakibat pada apa? Begitu gula itu naik tinggi, insulin pun pasti diproduksi dalam jumlah yang amat sangat banyak. Begitu insulin diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak, dia untuk membantu memecahkan atau membuat sel menangkap dari glukosa ini untuk dibakar ataupun digunakan. Jadi dia akan turun tiba-tiba, anjlok. Nah, kerjanya insulin menurunkan kadar gula ini sekitar waktu antara 1,5 jam sampai dengan 2 jam. Jadi kalau kita makan jam 7, maka berarti di sekitar jam 9. Ya, di sekitar jam 9, jam 10 nanti kita akan ngantuk. Jadi 2 jam, berarti di jam 9, maka turun serendah-rendahnya kadar gula di darah kita. Ya, terjadilah proses ngantuk, kemudian tambahan dopamin turun, maka yang disebut dengan brain fog, kita menjadi tidak fokus ya terhadap kondisi di sekitar kita. Bahkan kita bisa menjadi suka marah yang tidak jelas, cemas yang tidak jelas. Bahkan dapat terjadi hiperaktivitas untuk meningkatkan dopamin tersebut. Ini nanti penjelasan lebih lanjut kepada adik-adik. Nah, pada saat kita makan dalam jumlah yang sangat banyak di pagi hari tersebut, maka apa yang terjadi? Lambung kita akan memproses penghancuran makanan yang masuk di lambung ini lebih kuat dan lebih keras. Oleh karena itu dia perlu aliran darah lebih banyak. Maka aliran darah ke lambung itu akan jauh lebih tinggi, lebih banyak dibandingkan nanti ke otak. Ya. Sehingga menyebabkan apa? Aliran darah dengan oksigennya turun di otak dan kadar gula di dalam darah yang harusnya masuk otak banyak juga turun. Inilah yang menyebabkan kita menjadi ngantuk. Ya. Sekarang kita atur makan kita, agar kalau bisa makan gulanya tidak terlalu tinggi. Nanti saya ajarkan cara makan yang baik, tepat, dan benar lebih lanjut. Bagaimana makan yang benar di pagi hari, kemudian makannya juga ada yang harus diatur yang lebih dahulu, nanti di video saya selanjutnya. Ya, jadi makannya pun juga tidak banyak, agar lambung kita tidak terlalu berat untuk bekerja. Tidak ada proses pemaksaan kerja di lambung, sehingga tidak terjadi kantuk karena efeknya akan sangat banyak. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.